Di sini terlihat seperti mayatnya Mercy Lane itu memiliki rambut yang semakin panjang, kuku yang tumbuh juga semakin panjang, dan ketika dites nih ya, mencoba nih warga menusuk kulitnya Mercy Lane, itu darah segar masih menetes dari kulitnya. Vampir merupakan tokoh dalam mitologi dan legenda yang hidup dengan memakan intisari kehidupan seperti darah dari makhluk hidup lain. Sebenarnya kepercayaan tentang vampir ini udah ada dari zaman dulu kuno. Tapi istilah vampir itu baru populer sejak masuk abad ke-18. Ketika legenda vampir itu mulai menyebar di Eropa Barat, di daerah Balkan dan juga Eropa Timur. Di beberapa daerah Eropa, sebenarnya nama vampir itu berbeda-beda loh Gunmut. Kayak di Yunani, orang-orang Yunani menyebut vampir dengan sebutan Frikolakas. Kalau di Albania, orang-orangnya menyebut vampir dengan striga. Kalau di Rumania, menyebut vampir dengan strigoi. Jadi beda-beda nih di setiap daerah di Eropa. Tadi itu kan vampir. Nah, kalau Dracula itu merupakan vampir penghisap darah yang merupakan salah satu tokoh fiksi dalam novel karangan Bram Stoker di tahun 1897. Nah, sebenarnya Pak Bram ini membuat karakter Dracula itu karena terinspirasi oleh salah satu pangeran di Transylvania bernama Vlad the Impaler atau Vlad Dracula. Nah, dari sinilah si Bram itu menciptakan karakter Dracula suka menghisap darah. Lalu, apakah vampir dan juga Dracula itu nyata? Sebenarnya ada dua kisah nih yang mendasari terciptanya karakter atau legenda si vampir dan juga Dracula ini. Nah, inilah awal mulanya kenapa kita bisa mengenal Dracula dan vampir dari dua kisah ini. Oke, kita masuk sekarang ke tahun 1400-an. Nah, di tahun 1400-an, itu sebenarnya kata-kata Dracula itu belum terlalu marak. Cuman, mungkin kalau kalian mendengar kata-kata Dracula, kalian akan langsung teringat dengan kelelawar, gaya gotik, atau vampir. Hingga di tahun 1800-an, kata-kata Dracula itu mengacu pada satu pria yang bernama Vlad Dracula. Vlad Dracula merupakan seorang bangsawan yang memerintah dan tinggal di Wallachia, di Eropa Timur, yang sekarang itu adalah bagian dari Rumania. Vlad Dracula lahir pada tahun 1431 di Sakhisora atau Sakhisoara di Transylvania. Sebenarnya Vlad Dracula ini merupakan satu garis keturunan dari bangsawan yang memerintah udah dari zaman dulu di Wallachia. Vlad Dracula punya ayah namanya Basarab dan kakek bernama Mircea Agung. Nah, ketika Mircea Agung ini meninggal, Basarab itu dikirim ke istana Kaisar Hongaria bernama Sigismund. Nah, di bawah tangan Sigismund inilah si Basarab itu diajarin perang, lalu diajarin teknik atau ilmu-ilmu diplomatik, sampai akhirnya nih ya, saat Basarab itu sudah menguasai keterampilan diplomatik, Sigismund atau Kaisar Hongaria itu memberikan hadiah kepada Basarab, yaitu sebuah pelantikan gubernur. Jadi si Basarab ini dijadikan gubernur di daerah Transylvania pada saat itu. Beberapa bulan sebelum Vlad Dracula lahir, Basarab itu udah masuk dan juga dilantik ke sebuah organisasi bergengsi dan rahasia yang ada di Eropa. Nah, organisasi ini di dalamnya berisi sekumpulan pemimpin Eropa dan bangsawan Eropa yang bersumpah agar mereka itu selalu setia dan membela kekaisaran Romawi lah. Setelah dilantik menjadi anggota di organisasi ini, si Basarab itu merubah namanya menjadi nama Naga. Naga dalam pelafalan Rumania itu disebut Dracul. Jadi si Basarab itu sekarang sudah menjadi Dracul. Namanya sudah berubah menjadi Dracul, sudah bukan Basarab lagi. Nah, dari sinilah nantinya kenapa nama Vlad itu menjadi Vlad Dracula. Dari sinilah awal mulanya. Jadi untuk kedepannya nanti kita akan panggil Basarab itu sebagai Dracul ya. Lalu di tahun 1441, Hongaria ini merencanakan perang salib untuk melawan Turki agar Turki itu pergi dari daerah Serbia dan juga Bulgaria pada saat itu. Kekaisaran Hongaria meminta Dracul untuk menghormati sumpahnya dan bergabung dalam perang salib. Tetapi pada saat itu Dracul menolak. Sebaliknya, Dracul tetap netral dalam konflik tersebut.
Tapi usahanya untuk menyenangkan kedua belah pihak ini malah menjadi bumerang. Baik Turki maupun Hongaria sangat marah dengan penolakan Dracul untuk berpartisipasi di kedua sisi. Dengan sikap netralnya itu, Dracul itu jadi mendapatkan amarah dari Raja Turki. Di sini karena marah banget, Raja Turki akhirnya meminta Dracul untuk datang ke kerajaannya agar bisa membicarakan kesetiaan dan apa yang sudah dijanjikan dulu sama orang-orang Turki. Karena pada saat memberikan upeti, di situ juga si Dracul berjanji akan kayak membela Turki juga gitu, maulah berpartisipasi dengan perangnya Turki. Tapi di sini malah dia netral kan si Dracul. Ya udah, akhirnya si Dracul itu datang ke kerajaan Turki karena udah dipanggil kan sama Raja Turki. Nah, kesalahannya si Dracul adalah Dracul pada saat mendatangi kerajaan Turki dia membawa kedua anak bungsunya, yaitu Vlad yang berusia 12 tahun dan Radu yang berusia 8 tahun. Nah, di sini mereka bertiga datang dan sampai di kerajaan Turki, mereka bertiga ini malah ditahan sama kerajaan Turki, bukannya membicarakan tentang kesetiaan Dracul tadi. Akhirnya di sini Dracul itu menjadi tahanan selama setahun. Nah, di sini Dracul itu mulai melakukan perjanjian baru di atas kitab. Di sini si Dracul itu menandatangani sebuah perjanjian bahwa Dracul itu harus janji kepada kerajaan Turki nantinya Dracul itu nggak akan membantu orang Hongaria untuk menyelakai atau berperang dengan Turki. Ya udah, di sini si Dracul setuju dan akhirnya si Raja Turki membiarkan Dracul kembali ke Wallachia, ke Eropa. Nah, tapi di sini Vlad dan juga Radu itu tetap ditahan sebagai sandera di Turki agar si Dracul itu mau menepati janjinya. Nah, disinilah pertama kali Vlad itu mendapatkan pendidikan yang cukup ketat dan juga awal mula dia bisa menjadi manusia berdarah dingin. Tak lama setelah itu, Turki dan Hongaria itu kembali berperang. Di sini Dracul benar-benar bingung apa yang harus dia lakukan karena dia masih pengen netral. Dia nggak pengen membela salah satu dari dua belah pihak ini. Dia berpikir nih gimana caranya supaya dia tetap bisa netral tanpa harus melibatkan seseorang lagi lah. Di sini dia berpikir dia mau minta tolong sama anak tertuanya. Di sini anak tertuanya diminta untuk datang ke pihak Turki dan Hongaria lalu memberi mereka nasihat dan berusaha menenangkan kedua belah pihak ini. Awalnya berhasil. Turki dan Hongaria untuk sementara waktu itu nggak berperang. Mereka mau nih saling menjauh dan ya tidak melakukan kerecokan lagi. Tapi tak berselang lama setelah itu, kembali lagi nih perang Turki dan Hongaria. Tapi kali ini yang menang adalah Turki. Dan Hongaria itu kalah telak karena jumlahnya itu jauh banget. Turki itu punya pasukan perang 3 kali lipat lebih banyak daripada Hongaria. Jadi ya udah, pada saat itu Hongaria kalah dan Turki berhasil menduduki daerah di Hongaria. Karena Turki udah menang, kerajaan Turki itu sebenarnya marah banget sama Dracul karena dia berusaha menghentikan perang Turki dan juga Hongaria pada saat itu dengan menyuruh anak tertuanya menenangkan mereka berdua kan. Ya ini Turki nggak suka sebenarnya. Tapi di sini ya udah dibiarin aja karena si Turki udah menang kan, dia nggak ngambil pusing lagi. Si Turki itu tetap membiarkan Vlad dan Radu tetap hidup karena si Turki itu menganggap mereka berdua ini bisa jadi aset berharga agar si Dracul itu mau kalah atau mau mengalah demi anaknya tetap bisa hidup. Ya udah, jadi dibiarin aja nih Vlad dan Radu itu tumbuh di kerajaan Turki itu. Penguasa Turki itu mengunci Vlad dan Radu di sebuah sel penjara gitu sambil orang-orang Turki ini berpikir gimana caranya biar si Dracul itu mau mengalah. Nah, di sel inilah pertama kali kenapa bisa si Vlad itu menjadi orang yang suka menusuk. Sel penjaranya si Vlad ini memiliki pemandangan halaman, di mana halaman itu tempat orang-orang Turki itu mengeksekusi musuhnya. Penyulaan melalui rektum adalah bentuk eksekusi Turki yang populer. Dan Vlad memiliki banyak kesempatan untuk menyaksikan prosedur biadab yang luar biasa ini dipraktikkan. Efeknya adalah si Vlad jadi ingin mempraktekkannya juga. Karena kan pada saat itu Vlad masih muda banget, masih 12 tahun. Masih banyak informasi yang cepat terserap dalam otaknya. Karena dia sering banget melihat kejadian ini, dia jadi punya hasrat untuk mencoba menusuk dan melukai orang lain. Nah di situ orang Hongaria yang masih kesal karena kekalahannya sangat marah dengan Dracul. Karena marah, orang Hongaria menginvasi Wallachia di tahun 1447. Invasi ini memicu pemberontakan di antara para bangsawan Wallachia. Pemberontakan para bangsawan terlalu berlebihan bagi Dracul.
Dia berusaha melarikan diri tapi ditangkap dan nyawanya dihilangkan pada saat itu. Putra sulungnya juga disiksa oleh para bangsawan Hongaria sebelum akhirnya dikubur hidup-hidup. Ketika ayah dan kakaknya udah kehilangan nyawa, Vlad saat itu berusia 17 tahun. Dia udah dibebaskan dari sel penjara kerajaan Turki. Di sini dia berusaha untuk mencari siapa yang telah membunuh atau menghilangkan nyawa dari ayah dan juga kakak laki-lakinya. Karena Vlad adalah anak dari Dracul, dan Dracul sudah masuk organisasi rahasia Eropa itu, Vlad mewarisi sumpah perang salib. Dia juga berusaha payah untuk mengambil jubah ayahnya yang sering ayahnya gunakan. Bahkan Vlad mengadopsi julukan anak naga atau Dracula. Nah, dari sinilah Vlad disebut juga Vlad Dracula. Setelah serangkaian pertempuran berdarah, Vlad akhirnya berhasil mengambil tahta dan kembali menguasai tahta ayahnya di tahun 1456. Tak lama setelah Dracula naik tahta, dia berkonflik dengan para bangsawan yang menguasai sebagian besar negara. Di sini pun Vlad Dracula tanpa basa-basi langsung mencari nih orang-orang bangsawan yang dulunya pernah menghabisi nyawa dari ayah dan kakak laki-lakinya. Nah, di sini Vlad mengundang 200 bangsawan ke sebuah pesta, seolah-olah untuk membahas perbedaan mereka. Namun di akhir makan malam, para bangsawan diseret dari aula dan berbaris sejauh 50 mil ke reruntuhan kastil Dracula. Di sana mereka segera dipekerjakan untuk membangun kembali kastil tua, dan banyak yang kehilangan nyawa karena kelelahan. Mereka yang terlalu tua atau terlalu lemah untuk bekerja ditusuk di tempat itu juga. Ini adalah alasan asal-usul nama panggilan terkenal Dracula, Vlad Tepes atau Vlad the Impaler. Kekejaman Vlad Dracula itu terkenal di seluruh Transilvania karena banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Vlad itu akan menyiksa korbannya dengan cara menusuk korban-korbannya. Jadi banyak banget orang yang pada saat itu musuh-musuhnya, orang-orang Turki terutama yang menginvasi Transilvania dan Hongaria, itu ditusuk hidup-hidup dan dilihat kayak si Vlad Dracula ini suka banget ngelihat orang-orang kesakitan. Nah, di tengah orang-orang itu kesakitan, Vlad akan mengambil roti dan menyelupkan roti tersebut di darah orang-orang yang tertusuk tersebut. Jadi dari sinilah banyak yang mengatakan bahwa Vlad Dracula ini seperti vampir karena dia memakan darah manusia. Nah, dari sinilah orang-orang mulai juga berasumsi bahwa Vlad Dracula itu nggak cuma manusia biasa, atau dia itu kejam kayak gini karena memiliki darah vampir di dalam tubuhnya. Jadi dari sinilah novelis Bram Stoker mengambil kisah tentang Dracula dari si Vlad Dracula ini. Dia benar-benar terinspirasi dari kisah Pangeran Welasian ini. Jadinya ya udah terciptalah novel Dracula, dan dari novel Dracula inilah mulai tercipta karakter-karakter Dracula lainnya. Walaupun si Vlad Dracula itu terkenal kejam dan sadis, cuman orang-orang Rumania itu mengenal Vlad Dracula sebagai seorang pahlawan karena dia berhasil mengusir Turki dari wilayah Rumania. Vampir itu sebenarnya udah ada dari zaman Yunani kuno, di mana cerita yang beredar tentang makhluk yang menyerang manusia pada saat tidur dan akan menyerap cairan tubuhnya sampai habis pada saat orang tersebut sedang tidur. Lebih dari 200 tahun setelah pengadilan penyihir Salem pada abad ke-17, histeria baru itu melanda New England, Amerika Serikat, yaitu ketakutan terhadap vampir. Pada abad ke-19, penyebaran TBC itu merenggut banyak nyawa dan banyak anggota keluarga di Rhode Island, Connecticut, dan bagian timur laut Connecticut. Lalu di tahun 1786 itu pertama kalinya orang-orang kesehatan itu mendata siapa-siapa saja yang kehilangan nyawa akibat sebuah penyakit. Nah, barulah di tahun 1800-an tenaga kesehatan mulai kayak mengidentifikasi bahwa 2% dari orang-orang New England itu sudah kehilangan nyawa akibat TBC. Jadi pada saat itu orang-orang di New England itu nggak tahu ada penyakit namanya TBC, dan para peneliti pun pada saat itu belumlah benar-benar tahu tentang TBC. Jumlah orang yang kehilangan nyawa pada saat itu sangat mengerikan. Saking banyaknya dan saking mengerikan cara mereka kehilangan nyawa, sampai orang-orang New England menganggap ini sebuah kutukan. Ciri-ciri orang-orang yang akan kehilangan nyawa ini mulai dari mereka itu semakin lama semakin lemah, lalu batuk-batuk, mereka tidak bisa terkena sinar matahari, dan juga kulit mereka semakin lama semakin menipis.
Nah, semakin lemah tubuh mereka, semakin kurus badan mereka, orang-orang New England mengira bahwa orang yang terkena penyakit ini itu seperti dihisap masa hidupnya oleh seseorang. Nah, dari sinilah orang-orang New England mengira bahwa penyakit ini disebabkan oleh seseorang yang bisa mengambil darah dari orang lain atau mengambil daya hidup orang lain. Sebelum munculnya teori kuman, para dokter ini nggak bisa menjelaskan bagaimana penyakit menular tertentu menyebar dengan cepat. Jadi di sini para dokter pun nggak bisa ngasih tahu lah para penduduk apa yang sebenarnya terjadi. Penduduk desa yang putus asa percaya bahwa beberapa dari mereka yang meninggal karena penyakit memangsa anggota keluarga mereka yang masih hidup. Beberapa menggambarkan vampir New England sebagai mikroba atau bakteri dengan taring pada saat itu. Orang-orang New England pada saat itu percaya dengan keberadaan vampir. Untuk mencegah vampir mendatangi mereka dan untuk mencegah penyakit semakin menyebar di wilayah New England, jadinya orang-orang itu percaya bahwa dengan menggali mayat dari orang yang meninggal karena penyakit aneh ini dan melakukan ritual itu berupa mengambil organ mayat tersebut dan membakarnya, itu bisa menghilangkan kutukan dari vampir atau serangan dari vampir dan juga penyakit yang disebabkan dari vampir ini. Salah satu penggalian mayat terbesar di New England itu pada Maret tahun 1892 di pemakaman Chestnut Hill di Exeter, Rhode Island. Penduduk setempat membawa sekop dan bersama-sama menggali mayat Mary Brown dan kedua putrinya, yaitu Mary Olive yang berusia 20 tahun dan Mercy Lane yang berusia 19 tahun. Masing-masing dari perempuan itu telah sakit-sakitan, semakin lemah dan akhirnya menyerah pada penyakit misterius. Sebenarnya di tahun 1892 itu, para dokter mengira mereka tahu penyebab dari hilangnya nyawa perempuan-perempuan ini. Tapi pada saat itu warga tetap bersikukuh dan merasa khawatir. Mereka itu memiliki teori sendiri dan tidak mau mendengarkan para dokter. George Brown adalah suami dari Mary Brown. Dia ini sama seperti warga yang lain. Dia tuh percaya bahwa ada sesuatu yang lain yang mengintai di bawah tanah pertanian milik si keluarga Brown ini. Tak lama setelah Mercy Lane meninggal dunia, adik laki-lakinya yaitu Edwin itu mulai sakit-sakitan. Putus asa untuk menyelamatkan anak terakhirnya, George memberi izin kepada warga untuk menggali mayat dari istri dan putri-putrinya. Setelah menggali kuburan tersebut, masyarakat melihat bahwa mayat dari Mary Brown dan Mary Olive ini sudah membusuk. Tapi di sisi lain, mayat dari Mercy Lane itu masih seperti terawetkan dengan baik. Walaupun diletakkan di ruang bawah tanah sudah selama berbulan-bulan, ya sekitar 3 bulanan lah. Di sini terlihat seperti mayatnya Mercy Lane itu memiliki rambut yang semakin panjang, kuku yang tumbuh juga semakin panjang, dan ketika dites mencoba warga menusuk kulitnya Mercy Lane, itu darah segar masih menetes dari kulitnya. Mercy Brown. Daughter of George and Mary Brown, died January 17th, 1892, age 19 years. Nah, dari kejadian inilah masyarakat mulai berpikir dan berasumsi bahwa Mercy Lane adalah seorang vampir karena tubuhnya itu masih tetap awet dan seperti selalu tumbuh, bahkan sudah berbulan-bulan ditaruh di dalam peti bawah tanah. Lalu sebenarnya pada saat pembongkaran makam dari perempuan-perempuan ini, ada salah satu dokter yang menyaksikan proses otopsinya itu. Nah, dokter itu sudah berusaha memberitahu warga bahwa yang terjadi sama Mercy Lane itu sebenarnya hal yang lumrah atau hal yang biasa. Karena cuaca dingin yang ada di New England itu bisa saja membuat mayatnya si Mercy Lane itu seperti terawetkan karena suhu dingin yang ada di New England. Di sini dokter berusaha memberitahu, tapi masyarakat itu nggak ada yang percaya dan tidak menghiraukan apa yang diberitahu oleh si dokter ini. Karena panik melihat kondisi tubuhnya Mercy Lane yang masih utuh, warga pun langsung panik dan mengambil jantung dari Mercy Lane untuk dijadikan sebuah ritual. Ritualnya itu kayak gini. Jadi jantungnya itu nantinya akan dibakar di batu terdekat yang ada di daerah tersebut, di dekat petinya Mercy Lane. Jadi di jantungnya itu dibakar, lalu jantung ini akan dimakan atau dikonsumsi oleh si Edwin, putra laki-lakinya itu.
Di sini mereka percaya bahwa jantungnya Mercy Lane itu bisa menyembuhkan Edwin agar dia tidak terkena kutukan dari vampir ini. Tapi ternyata walaupun sudah memakan jantungnya Mercy Lane, Edwin beberapa bulan itu malah kehilangan nyawa. Dia tidak terselamatkan oleh penyakit misterius itu. Sebenarnya penggalian mayat keluarga Brown itu bukan satu-satunya yang terjadi di tahun 1859. Banyak banget nih orang-orang yang menggali mayat dari orang-orang yang meninggal karena penyakit misterius ini. Tujuannya ya untuk menghilangkan penyakit misterius itu. Padahal hal ini tuh nggak benar gitu loh, belum tentu benar. Karena kan penyakit itu belum diketahui pada saat itu. Tapi ritual ini terus dilakukan. Sampai pada saat itu, New England itu dikenal sebagai ibu kota vampir di Amerika. Bram Stoker mungkin juga memanfaatkan keadaan ini. Keadaan di mana masyarakat takut dengan vampir. Disinilah dia langsung menerbitkan novelnya Dracula di tahun 1897. Dia menggambarkan karakter vampir sebagai makhluk atau hantu yang memiliki tubuh manusia yang meninggalkan kuburan pada malam hari untuk menyedot darah dari makhluk hidup lain. Vampir yang ditakuti di New England memiliki bentuk yang tidak terlalu fantastis, tetapi tetap menakutkan. Seiring berjalannya waktu setelah kegaduhan di New England itu, akhirnya para dokter bisa mengidentifikasi penyakit apa sebenarnya yang dialami oleh orang-orang New England sampai banyak yang kehilangan nyawa. Penyakit yang diasosiasikan dengan vampir itu sebenarnya ada 4 penyakit yang berbeda, nggak cuma satu penyakit. Nah, kalau manusia terkena 4 penyakit ini, ya bisa jadi ciri-cirinya memang seperti habis dimakan vampir atau darahnya diserap oleh vampir. 4 penyakit ini diantaranya itu yang pertama ada penyakit seperti porfiria namanya. Porfiria membuat seseorang sensitif terhadap matahari. Lalu tuberkulosis yang menyebabkan orang itu menjadi semakin kurus. Lalu ada penyakit pellagra, penyakit yang membuat kulit semakin tipis. Dan terakhir ada rabies, yang menyebabkan orang-orang itu menjadi agresif dan menyebabkan takut dengan cahaya dan juga bawang putih. Jadi 4 kombinasi penyakit ini kalau langsung terkena, ya itu akan menjadi ciri-cirinya mirip seperti terkena vampir atau diserang oleh vampir gitu. Biasanya mungkin diawali oleh tuberkulosis karena kan itu penyakit yang menyerang imun juga. Jadi bisa jadi karena kita lemah, tubuh kita ya penyakit-penyakit lain pun jadi ikut masuk ke dalam tubuh kita dan berkombinasi ria di dalamnya. Penggunaan bawang putih itu sebenarnya mengacu pada kepercayaan Eropa Timur lama. Mereka menganggap bahwa jika bawang putih itu bisa mengusir roh-roh jahat atau mengusir vampir. Nggak hanya itu, dari generasi ke generasi, orang-orang Eropa Timur percaya bahwa jika menaruh bawang putih di wilayah rumah mereka, maka rumah mereka itu akan aman dari roh-roh jahat. Roh atau kekuatan jahat seperti strigoi itu dipercaya oleh Eropa Timur suka memangsa induk sapi dan mengkonsumsi susu mereka. Jadinya, orang-orang di daerah Rumania dan juga Transilvania itu suka mengoleskan bawang putih ke tanduk sapi mereka agar mencegah ternak mereka itu diserang oleh strigoi. Ya udah jadinya bawang itu emang erat banget kaitannya dengan Eropa Timur. Nggak hanya itu, Good Mood. Masyarakat Rumania juga mengkonsumsi bawang putih terutama pada malam perayaan Santo Andrew, yang merupakan santo pelindung kawasan itu pada 29 November. Hal ini dilakukan karena masyarakat percaya bahwa bawang putih bisa menjaga mereka tetap aman dari strigoi, juga moroi, roh jahat yang menghantui manusia yang masih hidup. Vampir adalah makhluk undead atau mayat hidup yang selalu memburu keluarga mereka untuk menghisap darahnya. Vampir juga hidup dengan meminum darah. Jadi mereka harus selalu menghisap atau meminum darah dari makhluk lain. Dan vampir itu memburu semua mamalia. Jadi dia nggak terpaku hanya harus meminum darah manusia aja. Dia juga bisa meminum darah mamalia lainnya. Sedangkan Dracula itu hanya menghisap dan meminum darah manusia aja. Dia nggak akan mencari darah makhluk hidup lain seperti vampir. Dan Dracula itu nggak harus meminum darah manusia untuk bertahan hidup. Dia masih bisa mengkonsumsi makanan lainnya lah untuk mempertahankan hidupnya. Lalu, Dracula didasarkan pada vampir. Sedangkan vampir itu adalah cerita rakyat atau legenda yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi ini adalah beberapa perbedaan dasar atau perbedaan utama dari Dracula dan juga vampir. Sebenarnya mereka sama-sama makhluk penghisap darah. Cuman dari perbedaan yang udah aku kasih tahu tadi, nanti next kalau kalian nonton film,
yang bertemakan makhluk pengisap darah, kalian udah bisa tahu apakah ini Dracula atau vampir. Oke? Gimana nih menurut kalian Good Mood tentang perbedaan Dracula dan vampir, dan juga kisah dari terciptanya Dracula dan juga vampir ini? Wah, kalau menurutku sih ini keren banget ya, karena kan selama ini dari kecil tuh banyak banget film-film yang bertemakan makhluk pengisap darah gitu. Tapi kadang aku bingung, sebenarnya ini tuh vampir atau Dracula sih? Ini hal yang sama atau berbeda? Tapi karena udah nyari tahu dan aku udah buat videonya nih ya juga buat kalian, jadi kalian juga bisa tahu apa perbedaan antara vampir dan juga Dracula. Oke? Terima kasih telah menonton video sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!